Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan dan sekaligus khataman kajian yang telah tertunda, dan memang risalahnya juga singkat sebenarnya, hanya untuk beberapa pertemuan saja, dan insya Allah kita akan khatamkan pada sore hari ini terkait sebuah risalah yang sangat menarik ini terkait barang-barang gaib. Kita bahas barang-barang gaib. Oke, kita lanjutkan. Kemarin Imam Dawani mengatakan wa aina maqarul arwah. Nah, kemarin kan intinya diterangkan begini. Oleh Imam Ad-Dawani diterangkan bahwasanya hakikat manusia itu bukan sekedar fisik, namun manusia itu terdiri dari tiga hal. Pertama, jisim atau tubuh fisik dia. Yang ini bisa dipegang, dirasa, dijilat, diraba, dan sebagainya. Di panca indera lah. Kemudian ada yang disebut sebagai ruh. Nah, ruh ini oleh para ulama sebenarnya ada dua macam. Ada yang masih merupakan jisim latif. Jisim latif itu body, tapi dia itu lembut. Dia seperti Casper kalau dalam gambaran-gambaran di kartun itu. Jadi roh kita itu mirip seperti Casper. Dia itu mirip seperti uap air. Ketika kita memanaskan air itu akan muncul uapnya. Itu roh. Itu disebut sebagai jisim yang latif, jismun latif. Itu adanya mengalir di seluruh bagian, meskipun itu sebenarnya tidak terikat dengan benda-benda fisik seperti yang kita ketahui. Dia tidak memiliki hukum fisika seperti apa yang terjadi pada tubuh kita. Nah, ada satu lagi yang itu mayoritas mutakalimin tidak mempercayai, tapi seluruh ulama sufi sekaligus sebagian mutakalimin termasuk Imam Ghazali, Ad-Dawani, At-Taftazani, kemudian Al-Jurjani, dan seluruh ulama sufi termasuk Ibnu Arabi dan sebagainya, itu percaya ada yang disebut sebagai jauhar mujarrad. Itu juga disebut sebagai ruh. Nah, jauhar mujarrad itu dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Dia kalau di dalam ungkapan Ibnu Arabi itu gambaran ruh itu adalah seperti dia makhluk yang dia menyetir dari balik layar, sedangkan yang disetir itu adalah tubuh kita. Jadi ruh itu nggak bertempat. Artinya dia tidak menempati dimensi 3D, dimensi tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan dalam. Ruh itu tidak menempati dimensi yang demikian. Ruh yang jauhar mujarrad. Mayoritas mutakalimin hanya percaya ruh itu sebagai jismun latif, yang dia bentuknya seperti uap air. Namun ada sebagian kelompok mutakalimin, dan itu seluruh ulama sufi, selain percaya ruh itu adalah jisim latif, dia juga percaya bahwa ruh itu merupakan jauhar mujarrad. Jadi ada dua bagian. Nah, di sini termasuk yang didukung oleh Imam Ad-Dawani adalah bahwa roh itu dua macam. Karena untuk mengharmonikan beberapa hadis dan juga Al-Quran yang tidak bisa tidak kecuali kita memahaminya sebagai ada minimal dua macam roh. Nah, kemarin kan sempat ditanya, ketika roh itu kekal, argumentasinya adalah Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Di sini ada bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali mengira orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Pertanyaannya, yang mati itu kan fisiknya. Berarti ada bagian dari manusia yang merupakan hakikat manusia yang dikatakan dalam Al-Quran itu sebagai hidup. Apa itu? Ruhnya. Nah, ini ketika di Al-Quran menyebutkan itu merupakan fadilah atau keutamaan bagi orang-orang syahid. Apakah orang kufur, orang kafir itu juga demikian? Jawabannya iya. Kenapa? Karena nanti ketika orang meninggal, orang kafir meninggal, orang muslim meninggal, yang diazab itu apanya? Kalau nggak ada bagiannya masih hidup, yaitu apa? Yaitu ruhnya. Nah, itu berarti ruh itu adalah sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia dan juga pada makhluk yang lain yang dia kekal. Di dalam
saya rangkumkan ya argumentasinya yang sebelumnya. Di dalam beberapa kitab, misalnya kitabnya An-Nafs wa Ruh Syarhul Qawma karya Imam Ar-Razi, dikatakan bahwasanya di antara argumentasi bahwa ada sesuatu yang non materi pada diri kita yang kita sebut sebagai ruh adalah kita meyakini bahwa tubuh kita ketika masih kecil kemudian berkembang agak menjadi dewasa itu berubah. Bahkan di dalam penelitian atau di dalam ilmu biologi modern itu dikatakan bahwasanya sel-sel tubuh manusia itu selalu mengalami perubahan. Bahkan bisa dikatakan ketika orang itu memasuki umur 20 itu tidak ada satupun bagian dia yang sama, yang fisik. Namun kita meyakini juga momen-momen ketika kita ingat apa yang terjadi zaman ketika masih kecil itu adalah kita yang sama. Jadi kita ketika itu punya pengalaman yang indah atau punya pengalaman pahit ketika masih kecil, kita meyakini saya yang dulu adalah saya yang sekarang, tidak mengalami perubahan. Kita meyakini yang berubah itu tubuh kita, tapi ada sesuatu dari diri kita yang nggak berubah. Itulah yang disebut sebagai ruh. Salah satu argumentasinya bahwa saya ruh itu nggak mengalami perubahan. Dan itu nanti ketika orang meninggal, ketika dicabut ruhnya, itu ruh itu merasakan. Jadi dia itu kayak seperti berpindah alam ketika itu dia melihat tubuhnya tergeletak, sedangkan dia nggak bisa masuk lagi ke tubuhnya. Itu ruhnya. Nah, itu tidak ada perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim dalam persoalan ruhnya itu kekal. Nanti orang kafir bedanya nanti di adab, orang yang muslim itu nanti diberikan pahala dan sebagainya. Bedanya terbelenggu. Orang kafir ruhnya nanti terbelenggu di alam barzah. Sedangkan manusia, apalagi yang soleh, apalagi seorang wali, apalagi seorang nabi, itu dia itu bebas kemana-mana. Jadi dia bebas jalan-jalan kemanapun kalau ruhnya. Nanti ada kaitannya dengan beberapa hal yang nanti akan kita insya Allah menarik. Nah, terus pertanyaannya, wa aina maqarrul arwah? Dia mengatakan wa aina maqarrul arwah, di mana lokasi roh itu berkumpul ketika sudah dicabut. Nah, ini kan pertanyaan kan. Fa'lam annana samaina fi hadhir risalah al-isti'dad al-muda' fil ajsam. Ketahuilah kita namakan dalam risalah singkat ini sesuatu yang menjadi penyebab pergerakan di dalam jisim kita, penyetir jisim kita, al-kafifa yang tebal, liqabulil ajsam al-latifa wa hululiha fiha ruhan. Kita menamakan bagian di dalam unsur manusia yang itu merupakan penyetir, merupakan pengendali dari gerakan-gerakan jisim tubuh kita yang tampak ini, dan dia juga merupakan semacam cangkang dari jisim yang latif, itu sebagai ruh. Nah, ini sebenarnya banyak istilah-istilah yang filsafat ya, yang kaitannya dengan ilmu makulat, kaitannya dengan ilmu kalam level tinggi. Tapi intinya saya tidak masuk ke dalam situ terlalu dalam. Tapi intinya ada di dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwasanya ruhnya itu, ruh manusia itu nanti akan ditempatkan di tempat tertentu di dalam tembolok burung. Nah, itu ruhnya orang mukmin. Namun rohnya kafir, persoalan di mana? Itu juga ada persoalan yang lain. Pertanyaannya, ketika orang meninggal misalnya, kan jisimnya itu ada di dalam kuburan. Rohnya di mana? Rohnya ya bisa di tempat dimanapun. Misalnya bisa rohnya ketika itu disiksa di alam barzah, alam barzahnya itu bisa di kuburan atau dimanapun. Karena sebenarnya sebuah hukum di dalam fisika terkait dengan roh, terkait dengan sebuah benda. Benda itu kalau sudah berada di tempat ini, tidak mungkin berada di tempat yang lain dalam satu waktu. Itu hanya berlaku di dalam dunia 3 dimensi. Yaitu apa? Unsur apa benda-benda yang memiliki panjang, lebar, dan dalam seperti kita. 3 dimensi. Kalau 2 dimensi seperti kartun itu, anime, wibu, ya itu kan 2 dimensi. Yang 3 dimensi seperti kita. Kalau 3 dimensi hukumnya tidak mungkin kalau dia berada di satu tempat, tidak mungkin dia berada di tempat yang lain dalam satu waktu. Makanya kadang itu ada orang misalnya, saya melihat kiai ini di daerah ini, saya melihat kiai ini sholat Jumat di rumahnya, tapi sekaligus ada orang juga mengatakan bahwasanya kiai ini atau siapa ini dia melihatnya di Mekah. Ya kan? Itu mustahil jika yang dimaksud tubuhnya. Tapi itu menjadi mungkin jika yang dimaksud ada ruhnya. Karena ruh itu tidak bertempat. Ruh itu bisa berada dimanapun, kapanpun, ketika diingat, tanpa terikat ruang dan tanpa terikat waktu.
Buktinya adalah ketika kita mimpi. Kita mimpi, mungkin misalnya tidurnya cuma 1 jam, 2 jam, tapi di dalam mimpi itu kita terbang kemanapun, kita berangkat ke Amerika misalnya, berangkat ke Madrid, lihat El Clasico, berangkat ke Eropa, lihat pertandingan bola, dan kita merasakan, kita hadir, bahkan ketika bangun kita rasakan momen-momen adrenalin kita terpacu ketika mimpi. Itu nyata, asli, tapi itu dirasakan oleh roh kita, bukan tubuh. Masalahnya ketika roh kembali, itu perasaan masih nempel di balik itu. Perasaan masih nempel di dalam tubuh. Karena sebenarnya yang merasakan sebagai tempat berkumpulnya panca indera kita, tangkapan tangan panca indera, itu sebenarnya ruh. Ilmu itu ditangkap di ruh juga. Semuanya ditangkap di ruh. Yang kita sebut sebagai jiwa, yang kita sebut sebagai kolbu. Itu persoalannya. Jadi sebenarnya itu terjadi mungkin. Nah, karya ini, karya Ad-Dawani ini sebenarnya ditulis untuk membuktikan semacam karomah wali dan juga mukjizatnya para nabi dari sisi ilmu rasional. Harus mengatakan ini nggak rasional kayak gini-gini. Ini rasional kalau kita paham ceritanya, yaitu bahwasanya bermain di situ adalah ruh. Orang bisa terbang ketika sholat, ya. Orang bisa sholat di atas air dan sebagainya. Itu mungkin dengan kacamata ini nanti akan dijelaskan. Jadi supaya nggak terlalu klinik. Tapi orang-orang yang nggak terlalu klinik ini ada rasional, saya kasih unsur rasionalnya. Likaunil akli wan nakli yahkumani bi hayatin naim. Karena rasional dan ilmu rasional, akal dan nakal transmisional memastikan orang yang masih tidur itu hidup kan. Orang tidur itu kan masih hidup. Bukan dia nggak mati. Tapi apakah fisik dia aktif? Tidak. Sebagian besar tidak. Otak dia juga nggak aktif. Tapi yang aktif yang kita rasakan itu adalah ruh kita sedang berjalan-jalan. Wa annahu laisa bimayyit. Orang tidur bukan seorang yang mati. Wa dzalika bima yushahidu. Wa dzalika bima yushahad min tanaffusin naim wa harakati nafsihi fi hali naumi. Mengapa itu tidak disebut sebagai orang mati? Karena yang telah dibuktikan, yang disaksikan, seorang tidur itu memiliki nafas, masih bernafas. Kemudian ada gerakan-gerakan detak jantungnya ketika dia tidur. Wa in kana jismuhu al-latif mufariqan li jismihi al-kathif sa'iran fi alamil barzakh bisabab rukudi hawasihi bin naumi al-hasil min al-abkhira al-murattiba lil jismi wa dimag. Walaupun sebenarnya dia tidur, posisi badan dia itu, fisiknya itu ada dilematis, an-naum akhul maut. Mati, tidur itu saudaranya meninggal. Karena sebagian besar tubuh kita itu nggak aktif. Detak jantungnya masih aktif, karena itu yang terikat dengan ruh atau jisim yang latif tadi. Nah, ketika orang tidur, itu jisim latifnya yang merupakan ruh dengan makna yang kedua. Jisim latif dia, itu dia berpisah dari jisim kasif dia. Dia terbang kemana-mana, berjalan-jalan di alam barzakh, alam perantara. Alam barzakh itu alam perantara antara akhirat dan dunia. Dia alam barzakh itu barzakh itu artinya perantara atau wasito. Alam barzakh. Dia semacam gerbang. Zona transit, zona transit. Zona transit kalau kita bawa pesawat, naik pesawat terus ada transitnya kayak gitu. Mengapa itu malah jalan-jalan? Karena indera kita itu sedang tidak aktif karena tidur yang dirasakan oleh tubuh kita. Ya. Nah, rasa tidur itu berasal dari mana? Minal abkhira al-murattiba lil jismi wa dimag. Dari adanya uap yang membasahi jisim dan juga otak kita. Jadi kalau kita sedang kena GERD atau saya itu sering ngerasain ketika gasnya itu agak naik, itu kan kelihatannya ngantuk terus dan mesti tidur kan. Orang habis makan ngantuk kan. Karena selalu ada sesuatu yang basah dalam tubuh yang merupakan uap-uap itu masuk ke mata dan sebagainya. Itu menyebabkan efek ngantuk, dan juga otak. Au bisa babil irma al hasil min fasadil mizaj. Jadi orang tidak aktif tubuhnya itu karena bisa jadi karena memang tubuhnya nyaman karena habis makan dan sebagainya, atau karena dia pingsan. Pingsan itu karena ada sesuatu yang salah di dalam tubuh. Jadi min fasadil mizaj.
ada kesalahan. Ya terkait misalnya dia dipukul, kena pingsan, itu kan ada sesuatu yang rusak dalam tubuhnya. Atau dia memang punya penyakit ayan dan sebagainya, itu kan penyakit. Wa fahadar ruh la ya'lamu maqarrahu wa la makanuhu wa ilmu dzalika indallah. Wa fahadar ruh la ya'lamu maqarruhu wa makanuhu wa ilmu dzalika indallah ta'ala. Nah, ruh jisim latif ini enggak diketahui lokasinya dan tempatnya sebenarnya. Karena sebenarnya itu memang tidak bertempat, dalam arti tidak bertempat di tempat tertentu sebagaimana tubuh kita bertempat di tempat tertentu. Ketika kita bertempat di MUI dalam jam ini, kita nggak mungkin dikatakan kita juga bisa bertempat di Pekansari di satu waktu, nggak mungkin. Ada kalanya bohong, ada kalanya yang dilihat itu bukan jisimnya tapi rohnya. Wa ilmu dzalika indallah, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, wa amma al jismul latif al halu fil jismil kathif ma damal kasif musta'iddan li hulul tafihi al mufarik lahu fi halatin naumi ila waqtil intibah. Adapun ruh yang merupakan jisim latif yang dia berada pada jisim kasif kita, jisim yang tebal kita, yaitu tubuh kita, tubuh fisik kita. Selama kasif itu memiliki kesiapan untuk diterima oleh jisim latif. Maksudnya apa? Selama tubuhnya masih sehat, selama badannya masih lengkap, selama darahnya masih mengalir, selama detak jantungnya masih berfungsi, maka itu adalah tempat kesiapan. Kalau dalam bahasa filsafat itu namanya al-quwa al-isti'adadiyah. Itu adalah kekuatan potensial yang bisa menerima adanya ruh di sana. Jadi ruh itu memang tidak bertempat pada tubuh. Cuma ruh itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tubuh kita dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya tubuh kita masih aktif, masih fungsi dengan baik. Kalau enggak, maka dilepaskan ikatannya dari jisim latif dengan jisim katif itu. Dilepaskan sehingga itu yang disebut sebagai fenomena kematian. Fenomena kematian itu terlepasnya ruh dari tubuh sebenarnya. Nah, terus pertanyaannya, ketika tidur, itu kan juga ruh kita juga melayap kemana-mana, ya kan? Melayang kemana-mana. Itu bukannya meninggal. Itulah rahasianya mengapa Rasul itu mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya meninggal. Karena sebenarnya sama-sama ruhnya itu sedang nggak di dalam tubuh sebenarnya. Cuma ketika posisi tidur itu dia masih dikaitkan, masih diikat oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak meninggal. Karena badannya masih berfungsi. Ketika badannya itu nggak berfungsi, maka dia meninggal. Maka bisa jadi kejadian misalnya ruhnya keluar jalan-jalan, tiba-tiba badannya dibunuh orang, digorok misalnya. Terus ruhnya ketika balik, kok udah meninggal, ya udah, dia akhirnya meninggal keadaan itu. Jadi bisa jadi dia itu meninggal dalam keadaan ruhnya itu tersesat, cari-cari nggak ketahuan. Mungkin itu yang dikatakan orang gentayangan itu kayak gitu. Tapi rohnya nggak gentayangan, itu adalah jin. Sebenarnya itu jin. Ya, selama badannya itu masih sesuai, masih siap untuk menerima jisim yang latif. Kemudian dia yang akan berpisah dengannya ketika tidur sampai di waktu bangun. Wa fi halatil maut ila waqti su'alil malakaini fil qabri. Dan juga dalam waktu ketika dia meninggal sampai waktu di mana malaikat itu bertanya kepada dua malaikat dua malaikat penjaga kuburan. Malaikat apa? Mungkar nakir. Dua malaikat mungkar nakir bertanya kuburan. Jadi di waktu tengah-tengah itu rohnya itu kemana-mana. Ketika meninggal sebelum didatangi oleh malaikat, dia itu masih kemana-mana. Ketika datang malaikat dipanggil, sini, kumpul di situ di alam barzah di kuburan. Wa ba'da su'al ilal hasri. Dan juga setelah ditanya sampai ke hari kebangkitan. Jadi dia menetap di alam barzah dalam fase yang tidak diketahui kecuali sampai kiamat. Itu hanya Allah yang tahu. Fahuwa yusamma birruhi aidan fi lisan syar'i, itu juga disebut sebagai ruh juga di dalam bahasa agama. Itu ruh. Jadi ceritanya seperti itu. Oke lah nanti. Wa jami'u ma warada min hayati syuhada wa adami mautil mu'min wa intiqalihi min dar ila dar wa khalqi lil abad la lil maut wa maqarri arwahi syuhada wal mu'min wa maqarri arwahil mu'min fal murad bihi hadzal jismu al latif al hal fil kathif huwa al musamma birruh fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi syuhada'i Uhud. Oke. Seluruh hadis dan juga ayat Al-Qur'an
yang datang dengan membawa keterangan terkait para syahid itu masih hidup. Ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kemudian orang mati, orang mukmin itu tidak meninggal, ya kan ya. Kemudian dia beralih dari satu negeri ke negeri yang lain dan dia diciptakan, itu ada hadisnya. Kalau ini hadis, innama khuliqtum lil abad. Innama khuliqtum lil abad. Kamu itu diciptakan selamanya. Maksudnya bukan tubuhnya, bukan fisiknya, otomatis berarti ruhnya. Dan juga dia diciptakan selamanya lalil maut, bukan untuk kematian. Dan tempat lokasi di mana roh-roh syuhada dan orang mukmin berkumpul, dan lokasi di mana roh orang kafir berkumpul. Nah, hadis-hadis yang berbicara soal itu, yang dimaksud itu apakah fisiknya kan tidak. Tapi fal murad bihi, yang dimaksud adalah jisim latif ini yang menempati pada tubuh kita. Nah, itu juga yang dinamakan sebagai roh di dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait para syahid, para syuhada Uhud. Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud ja'alallahu arwahum fi ajwafi tuyurin khudrin taridu anharal jannah wa ta'kulu min thamariha wa ta'wi ila qanadil min dhab mu'allaq wa fi dhil arsh. Nah, Rasul itu pernah bersabda gini, ketika saudara-saudara kalian terkena atau terbunuh di dalam perang Uhud, maka Allah menjadikan roh mereka bertempat pada temboloknya burung yang berwarna hijau. Burung apa warna hijau? Banyak, mungkin merak atau apa yang warna hijau. Berarti PKB. Warna hijau. Yang mana burungnya itu dia itu minum dari sungai-sungai surga dan dia makan dari buah-buahan surga. Dia bertempat ke kayak dia itu mengitari lampu-lampu yang terbuat dari emas yang digantung di bayangan ars. Jadi ars itu kayak kubah bentuknya. Kemudian di bayangannya itu ada macam lampu-lampu kayak gitu. Kemudian ada lampunya lah. Seperti lampion, lampion-lampionnya orang Cina itu kayak gitu. Sebenarnya ajaran-ajaran yang kita kenal sebagai ajaran-ajaran non-Islam itu sebagian itu ada yang sesuai dengan Islam. Minimal ilustrasinya, meskipun tidak akurat. Makanya mereka menggambarkan orang-orang Cina itu menggambarkan roh itu kan seperti sesuatu yang burung kan terbang. Ketika ada film itu ketika orang meninggalkan burung seperti terbang. Itu sebenarnya gambaran seperti itu. Dan juga mereka itu menggunakan lampion untuk menghormati orang-orang mati dan sebagainya. Itu karena itu juga. Jadi itu bukan salah murni, tapi ada pengaruh-pengaruh. Bisa jadi agama yang disebut sebagai Konghucu atau agama Hindu atau agama Buddha. Itu bisa jadi dulu itu ajarannya para nabi juga yang akhirnya mengalami pemalsuan tahrif seperti agama Kristen dan Yahudi. Maka kalau dipalsukan berarti ada masih unsur-unsur yang masih benar. Makanya kita cocokkan, kita kan nggak boleh mengingkari Israiliyat kan, karena ini jangan didustakan, jangan dibenarkan secara mutlak. Tapi kita lihat kalau sesuai dengan kita maka itu benar, kalau enggak ya enggak. Intinya begitu. Wa anta khabirun bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam arada bil arwah al kaina fil ajam al katifa allati samainaha bil istida' al muda fihi lihulu lillati fiha la jazat tanasub. Oh iya ya. Jadi begini, kamu mengetahui bahwa Nabi, andai kata Nabi itu yang memaksudkan roh itu adalah roh yang bertempat pada jisim manusia, yaitu jisim kafir manusia, yang kita sebut sebagai al-istiadat, yang disimpan di sana karena roh itu bertempat di sana, maka nanti akan terjadi bolehnya apa itu reinkarnasi, padahal itu mustahil. Min hadil azam ila tuyur al-kubur, dari jisim ini kepada jisim atau tubuhnya burung-burung yang hijau. Begini. Jadi ini di sini ada istilah yang agak beliau mungkin belum dijelaskan atau saya jelaskan tadi. Dari konteks ya dikatakan begini. Yang dimaksud bahwasanya roh itu bertempat ketika meninggal dikumpulkan di dalam tubuhnya atau temboloknya burung. Itu maksudnya itu bukan jisim yang bukan jisim latif yang merupakan ada pada tubuh manusia yang itu menyebabkan orang itu bisa hidup. Kalau tidak. Kalau demikian pemahamannya, maka itu nanti akan terjadi adanya reinkarnasi. Roh kita
berpindah ke makhluk yang lain. Itu kan rekaras. Nggak bisa, mustahil, mustahil. Enggak, betul enggak. Enggak, bukan ruhnya. Kemasukan jin bisa, masukan anu bisa. Kenapa? Karena hadisnya ada kan. Inna syaitan yajri min ahadikum majrad dam. Setan itu mengalir di darah kalian. Itu kan bisa kan? Karena setan itu ruhnya itu dia mirip ruh. Dia itu seperti kayak udara gitu, udara uap air. Sama. Jin sama setan satu bangsa. Ada yang baca Quran sampai iya. Padahal kan ini siapa beli? Bisa, masukan itu bisa. Tapi pengertiannya bukan ruh kita di take over enggak. Pengertiannya bukan itu. Ruh kita dimasuki jin terus kita berubah menjadi jin itu enggak. Pengertiannya bukan seperti itu. Bisa jadi dia itu menutup sebagian pintu-pintu penyebaran ruh kita, misalnya soal darah dan sebagainya. Karena ruh yang merupakan jisim latif itu memang mengalir di darah. Dia itu yahulu fil jismi hulus asari fisair lajam. Dia itu seperti dia mengalir dalam tubuh. Dia itu seperti darah. Makanya sebagian ulama salaf itu memahami ruh itu adalah nafas. Makanya kita bernafas itu sebenarnya aktivitas ruh kita. Ruh yang maksudnya jisim latif, bukan yang jauhar mujarrad itu, yang tidak terikat ruang dan waktu. Fata'ayyana ayyakunal murad biha al-ajam al-latif, maka menjadi wajib yang dimaksud hadis ini adalah jisim latif. Maksudnya jisim latif itu adalah ruh. Wa kadzalika yadullu ala ma qulna al-hadits alladzi rawahu Umar ibn Abdul Aziz. Demikian juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa ma akhrajul Hafidz Abu Nuaim annahu qala, yang dikeluarkan oleh Hafidz Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya harus. Qala inna ma khuliqtum lil abad lakinnakum tunqaluna min dar ila dar. Kalian diciptakan untuk selamanya. Hanya saja kalian dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Maksudnya ini wallahu alam ya. Ini maksudnya yaitu maksudnya ini jisim latif yang di sini adalah yang merupakan robito baina al jismil latif wa jismil kathif. Yang merupakan jauhar mujarrad. Yang dimaksud kalian itu diciptakan selamanya, itu maksudnya jauhar mujarrad. Jauhar mujarradnya yang dia tidak terikat ruang dan waktu. Ya, ini ada agak beberapa istilah yang perlu diklarifikasi juga sih. Wa anta khabirun bi anna hadzal jismal kathif yafna wa yasiru turaban. Kamu tahu bahwasanya tubuh manusia yang tebal ini, yang alam 3 dimensi ini, panjang, lebar dan dalam, itu bisa hancur dan dia berubah menjadi tanah kan. Fata'ayyana ayyakunal murad biha al-ajam al-latifah. Maka wajib yang dimaksud dalam hadis itu adalah ruh yang merupakan jisim latif. Artinya yang terkait bahwasanya manusia diciptakan untuk selamanya itu bukan jisimnya, itu ruhnya. Itu ruhnya. La yuqal, tidak dikatakan, tidak bisa dikatakan inna ruh alladzi sammaitumuhu bil istidad al-muda fil kathif wal muntaqil min dar ila dar. Tidak bisa dikatakan ruh yang kamu sebut sebagai potensi atau mabihi al-istidad yang bisa membuat potensi tubuh kita bisa hidup itu di dalam tubuh jisim kita itu adalah benda yang ruh yang berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Fa inna dzalika ruh laisa lahu kaifiyah. Karena ruh tersebut tidak memiliki kualitas, tidak memiliki bentuk aksiden tertentu. Fa kaifa yuhkamu bintiqalihi min dar ila dar wa wal murad wallahu alam bi qoulihi azza wa jalla qulir ruhu min amri. Bagaimana dia disebut dia berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, padahal itu yang dimaksud dalam firman Allah, katakan ruh itu termasuk urusan Tuhan. Artinya ruh itu termasuk makhluk alam amr, makhluk alam amr, bukan alam khalq, bukan alam khalq. Jadi di dalam Al-Qur'an dikatakan begini, walillahil khalqu wal amru. Allah punya makhluk alam khalqi dan Allah memiliki alam amr. Alam khalqi itu alam 3 dimensi, ada panjang, lebar, jalan seperti kita. Memiliki terikat dengan hukum-hukum fisika tertentu yang dikenal sampai sekarang. Tapi Allah juga memiliki alam makhluk alamul amr. Di antara makhluk alamul amr adalah ruh. Alam barzah itu alamul amr. Yang di sana tidak ada ruang dan waktu. Yang seperti kita kenal sekarang. Dan tidak berlaku dalam persoalan banyak sekali hukum fisika yang terjadi. Kalau nggak begitu, kalian nanti ada kalanya bisa menjadi ateis. Kalau nggak bisa mengharmonikan, menjadi ateis nggak percaya, nggak sesuai dengan sains. Maka ini ateis kalian, atau sama sekali nggak percaya sains. Karena begini, digambarkan orang ketika
dibangkitkan, itu nanti kan dibangkitkan dalam keadaan jarak antara dia dengan apa itu matahari sangat dekat kan, ya kan? Lah, kalau secara hukum fisika jarak yang terlalu dekat itu nggak mungkin kita nggak hancur, pasti hancur. Yang nggak hancur itu ya ketika di alam padang mahsyar itu, atau kejadian di anime seperti Goku itu. Goku kan mendekati matahari itu kan. Sebenarnya Goku itu sedang bercerita soal alam-alam padang mahsyar sebenarnya. Iya, ya Goku juga. Iya, kayak gini. Lah kita jaraknya berapa juta ya? Berapa juta kilometer dengan matahari aja itu panas ya, apalagi mendekat itu pasti hancur. Sedangkan di dalam hadis dikatakan nanti ketika orang dibangkitkan itu kan dekat jarak atau dia sejengkal doang. Itu berarti pemahaman gimana? Pemahamannya ketika nanti hari kiamat itu nanti dihilangkan terkait hukum fisika yang berlaku. Nanti dibangkitkan lagi dengan dunia yang berbeda, dengan hukum fisika yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Maka di dalam dunia ini tidak bisa matahari tidak bisa menghancurkan kita secara mutlak, tapi hanya bisa mengeluarkan keringat kita. Kan gambarkan ketika didekati itu langsung orang keringat bercucuran, terus keringatnya itu ada yang sampai tenggelam sini ke sini ke sini, sebagian tidak. Karena itu jelas hukum fisika yang berbeda. Kenapa? Karena apa ya? Beda alam, beda dimensi. Dimensi itu masih alam, tapi dia masih beda dimensi. Ya, itu beda dimensi. Nah, kita harus pahami itu. Karena kalau nggak begitu, maka kita ada kalanya, lah sains mengatakan nggak gitu, pasti ini bohong, ini dusta. Atau ada kalanya nggak percaya sains bodoh semua. Nggak kayak gitu. Ternyata karena di dalam hadis-hadis itu cara mengharmonikannya bisa. Karena Allah itu bukan hanya memiliki satu alam. Rabbul alamin. Allah Tuhan alam multiverse. Bukan hanya satu alam kan, multiverse kan. Jadi sekarang di fisika kuantum saya sering ikuti, itu sudah dibuktikan ternyata sangat memungkinkan secara teoritis itu ada alam-alam paralel yang ketika kita kejadian di masa sekarang itu ada juga kejadian di masa mendatang, di masa lampau dalam satu waktu. Sebenarnya kita itu adalah makhluk yang sama, yang sesuatu yang akan datang atau tidak. Jadi di dimensi bagi Allah yang tidak terikat ruang dan waktu, maka tidak ada masa lampau, masa depan, masa sekarang. Semuanya itu hadir, semuanya itu ada dan sekarang. Ya kan? Hadisnya apa? Ada. Ini sering saya contohkan di dalam daurah-daurah saya itu sering saya contohkan. Misal gini, dalam satu momen itu Rasul itu pernah dibuka hijab oleh Allah sehingga melihat segala hal, termasuk lihat tanda-tanda kiamat. Ketika itu langsung ceramah, ketika itu hari Jumat kalau nggak salah itu Rasul itu bilang kayak gitu, terus tanya ke Sayyidina Bilal ketika itu di Madinah. Bilal, apa yang kamu lakukan? Amalan kamu itu apa? Kok saya lihat kamu, terompah kamu itu sudah ada di surga. Rasul mengatakan melihat. Pertanyaannya, ini saya pertanyaan ini menarik. Kita harus berpikir. Bilal itu di momen itu ada di surga atau ada di dunia? Di dunia. Tapi kenapa Rasul mengatakan saya melihat kamu? Apakah Rasul meramal? Oh tidak. Karena Rasul itu ketika melihat saya syahadu, melihat, benar-benar melihat. Ya kan? Meramal. Kalau meramal bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi itu berarti nggak hakikat. Tapi yang dikatakan oleh para ulama itu adalah momen yang hakikat. Momen di mana matanya Rasul itu dibuka hijab. Sehingga melihat ada dunia paralel yang lain, alam semesta paralel yang lain. Di momen ketika Sayyidina Bilal ada di Madinah adalah momen yang sama ketika Sayyidina Bilal sudah masuk surga. Dan itu dibuktikan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya surga neraka itu sekarang sudah diciptakan dan sudah itu juga rahasia mengapa dalam ayat Al-Quran ketika menggambarkan ilustrasi hari kiamat itu selalu menggunakan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Kalau ulama balaghah bilangnya oh ini karena maknanya saking dekatnya maka diungkapkan dengan itu. Tapi kalau ulama hakikat, ulama tasawuf yang atau ulama-ulama ilmu kalam yang memahaminya bahwasanya ini memungkinkan dunia paralel, maka mengatakan ketika idza zulzilatil ardu zilzala, jika bumi telah digoncang. Kenapa telah? Karena memang telah. Sekarang digoncang, iya sekarang digoncang. Kita nggak ngerasain karena di dunia paralel yang berbeda. Sekarang sudah ada orang disiksa di neraka, sudah ada. Sekarang ada orang masuk surga, sudah ada. Sedang disiksa. Cuma kita di dunia paralel. Karena sebenarnya
dunia itu hanya ya kita rasain. Alam zaman dulu, zaman sekarang, zaman depan itu yang kita rasakan saja manusia. Di dimensi yang lain, malaikat tidak seperti itu. Allah balaki yang ghairu mahsur fi zaman wal makan, tidak terikat ruang dan waktu. Maka kita itu seperti gambarannya seperti kita itu hidup itu seperti di dalam buku, paham nggak? Itu digambarkan di dalam fisika kuantum itu yang penggambaran fisika dunia paralel. Itu sebenarnya manusia yang terikat ruang dan waktu itu seperti dia itu berada di dalam dunia buku. Yang ketika membaca buku itu kan ada awalnya, kemudian ada alurnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Kita di situ. Orang yang di luar itu, yang di luar dunia buku melihat, ya kamu nggak ada waktunya, ya kita bisa balik di akhir, di tengah, depan gitu loh. Paham nggak? Itu gambarannya. Manusia seluruhnya itu sebenarnya di dalam dunia buku. Di luar itu ada makhluk yang lain, yang bukan 3 dimensi. Bisa 4 dimensi, 5 dimensi, atau bahkan 1000 dimensi. Allah di luar itu semuanya. Allah nggak berdimensi. Allah nggak berdimensi. Oke. Makanya itu makhluk alamul amr. Makhluk alamul amr yang kita kenal sebagai alam barzah, alam malakut, alam jabar dan sebagainya. Idza alim tadzalika, jika kamu memahami hal itu, fa'alam anna maqarru arwahil mu'minin allati hiya ajsamuhum allati fahiya as-sama'u sabiq. Jika kamu telah memahami hal tersebut, maka ketahuilah bahwasanya tempat ruh mukmin itu berkumpul, itu yang mana roh mukmin itu merupakan jisim latif dia, itu berada di langit ketujuh. Langit ketujuh itu bukan langit-langit yang fisik, tapi dia lapisan-lapisan dimensi. Lapisan dimensi langit. Ala marwahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya beliau bersabda, inna arwahal mu'minin fis sama'i sabi'a yanzuruna ila manazilihim fil jannah. Sesungguhnya rohnya orang mukmin di langit ketujuh, dia melihat ke rumah-rumah mereka di surga, derajat-derajat mereka di surga. Memahami hal ini, kalau dia dengan kacamata yang murni materialis, dia terbang ke langit, kemudian melihat di sana alam luar angkasa nggak ada apa-apa. Oh berarti Tuhan nggak ada. Oh berarti surga nggak ada. Oh berarti tempat roh juga nggak ada. Karena dia melihatnya bahwasanya dimensi yang sekarang adalah satu-satunya dimensi. Padahal sekarang fisika kuantum membuktikan bahwasanya dimensi nggak satu. Dia alamnya multiverse. Ya, jadi ternyata malah pemahaman terkait dengan hal ini itu lebih mudah dipahami zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Karena ada pembuktian-pembuktian yang ternyata membuktikan ada sesuatu yang lain bukan hanya dimensi kita. Saya menggunakan bahasa itu. Warawat Ummu Bishr radhiyallahu anha wa hiya sahabiyah. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Bishr meriwayatkan dia seorang sahabiyah bahwasanya dia mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda inna nasamatal mu'minina tasrahu fil jannah haitsu syaa' wa nasamatal kafir fi sijjin. Ruhnya orang mukmin itu berjalan-jalan di surga kemanapun dia suka. Sedangkan ruhnya orang kafir itu berada di neraka sijjin. Dia di dalam penjara. Jadi sama-sama kekal tapi satunya dibelenggu, satunya tidak. Satunya dibelenggu, satunya tidak. Gimana sih rasanya kalau di jalur rumah terus kan bosen ya? Nah, apalagi itu di dalam penjara terus-menerus tidak bisa keluar dan tidak ada batasan waktunya. Waktunya setelah disembelih kalau dalam hadis itu. Waktunya nanti kematian itu didatangkan kepada Rasul. Di akhirat itu kematian didatangkan berbentuk kambing, kabsah. Kemudian disembelih. Artinya tidak ada kematian lagi selamanya. Kalau disiksa, siksa terus. Kalau diberi nikmat, ya. Fa'in kulta, jika kamu berkata, kaifa ya'lamu ala ini. Kaifa ya'lamul mayyitu za'ir. Al-mayyit, apa? Ada syafaat. Syafaat. Restoratif justice kan syafaat. Syafaat itu restoratif justice. Iya. Syafaatnya di akhir, ketika jadi terakhir. Gini loh, kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya gini, kan Allah ngadab sama Allah memberi pahala itu enggak wajib. Kita sholat terus, tapi Allah maunya kamu itu masuk neraka yang enggak ada masalah. Suka-suka Allah. Ya kan? Ya juzu alallahi, ya juzu lillahi ta'dibul muti wa ithabatil asi. Allah itu boleh mengadab orang yang taat, juga menyiksa
atau memberi pahala orang yang tidak taat, orang maksiat. Boleh. Jadi sebenarnya suka-suka Allah. Kenapa terus kita katakan bahwasanya itu akan selama-lamanya? Karena Al-Quran ngomong demikian. Maka di dalam ilmu akidah itu adanya jaiz aklan, tapi mamnu syar'an. Boleh secara akal. Secara akal itu boleh. Artinya karena rasionalnya Allah itu punya surga neraka itu punya Allah, suka-suka Allah. Dikekalkan, dikasih pahala dan sebagainya. Pahala itu tidak wajib. Itu akidahnya Mu'tazilah kalau mengatakan pahala itu wajib. Tidak wajib. Iya. Enggak. Dolim itu adalah kita menggunakan barang yang bukan milik kita, itu dolim. Karena kan meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu kan definisi dolim. Misalnya saya punya barang ini saya beli sendiri, terus saya buang, saya kasihkan, saya hancurkan. Ya suka-suka saya, punya saya. Tapi itu pun itu masih dolim, karena itu bukan murni punya saya. Uangnya juga dari orang lain dan sebagainya misalnya, atau ini juga ada jasanya orang-orang yang membuat ini kan. Jadi seolah-olah saya nggak menghargai dia. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, yang mana semuanya itu ciptaan Allah, semuanya itu dimiliki Allah, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Nggak ada konsepsi dolim itu nggak ada. Lah orang bisa hidup aja udah nggak ada alasan. Ente bisa hidup itu alasannya apa? Apakah ente benar-benar dibutuhkan? Enggak kan? Jadi sebenarnya itu. Jadi restorasi justice itu ya terkait dengan syafaat. Makanya yang bisa merubah itu yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu bisa menghapus atau menetapkan. Suka-suka Allah. Oke. Nah, ini menarik. Jika kamu berkata begini, bagaimana seorang yang mati itu bisa mengetahui orang yang berziarah, wa yasma'u kalamau, dan juga mendengar kata-katanya. Wa sama isabi'a wa jismul kathif soroproban. Sedangkan dia berada, rohnya ada di langit ketujuh, sedangkan badan dia menjadi tanah. Kan di dalam hadis itu banyak dikatakan bahwasanya orang yang meninggal itu masih mendengar suara orang peziarahnya, ya kan? Dikatakan. Terus dia mendengar juga. Dia ketika dikatakan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin insyaallah bikum lahiqun, dia juga menjawab, doa jawab. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu bagaimana mengharmonikan hadis-hadis ini? Katanya dia mengetahui itu. Terus lokasinya dia ada di langit ketujuh. Gimana? Mendengarnya dari langit ketujuh atau di kuburan? Nah, ini yang kunna hadza mahallu buruzi jawahid risalah. Justru wa kadzal kafiru kayfa yasma wa huwa masjun fi sijin. Demikian juga orang kafir bagaimana dia bisa mendengar laknat dari orang-orang padahal dia sedang dikubur, sedang dipenjara di dalam penjara. Kunna, kita katakan ini justru keunikan kelebihan dari risalah kecil ini, karena memang risalah ini ditulis untuk mengharmonikan beberapa hadis, lahiriah hadis dan juga Al-Quran dan juga rasional yang seolah-olah kontradiksi, seolah-olah bertentangan. Bagaimana mengharmonikannya? Rohnya itu di mana? Roh katanya bisa melihat, roh katanya bisa mendengar dan sebagainya. Yang merupakan jawhar mujarrad. Kenapa? Karena dia tidak terikat ruang dan waktu. Di satu momen di mana dia berada di langit ketujuh, dia juga bisa berada di kuburan, juga bisa berada dimanapun ketika dilihat. Karakter roh, kata para ulama, haitsuma dzukir hadir, kapanpun disebut dia hadir. Makanya memungkinkan ketika orang itu ta'alluq, menyebut itu bukan sekedar menyebut, ta'alluqnya kuat, keterikatan rohaninya kuat, dia ziarah kubur ke wali tertentu, rohnya hadir. Karena kita menghadirkan dengan cara kita beringat. Karena apa? Ketika orang datang dan dia berada pada lokasi di mana dulunya pernah hidup, itu ada kenangan-kenangan memori yang lebih kuat. Ini datang ke rumah mantan, misalnya itu kan ada momen yang berbeda dibandingkan itu datang ke rumah orang lain yang nggak memiliki momen tertentu. Itu juga terjadi pada mayit, juga terjadi pada ruh. Makanya kita disuruh menghormati kuburannya orang, meskipun rohnya nggak di sana misalnya secara fisik, tapi kan itu mantan rumah dia. Maka menghina dia juga sama menghina roh juga. Dan dia memiliki keterikatan, ada memori yang kuat. Nah, memori kuat yang terjadi pada orang ketika berkunjung ke tempat-tempat fisik itu seperti kuburan dan sebagainya, itu menghadirkan roh. Makanya memungkinkan juga misalnya orang kecintaannya tinggi kepada Nabi misalnya,
dia maulid Nabi, terus tiba-tiba dia melihat Nabi datang. Itu mungkin ruhnya yang hadir, karena ruh nggak terikat. Jadi memungkinkan sekali Nabi itu berada pada 1 juta momen di satu waktu tertentu karena 1 juta orang itu sedang cinta rindu kepada Nabi di dalam satu momen maulid. Mungkin sekali hadir di sini, di sini, di sini, di sini di satu momen. Karena yang hadir itu ruhnya. Kalau orang bilangnya nih, roh Rasul kayak gini, enggak. Misalnya seorang wali atau seorang yang memiliki karamat tertentu juga gitu. Itu maksudnya ruhnya, bukan fisiknya. Kalau fisik mustahil. Fisik terikat hukum fisika. Makanya dulu itu ketika ada demo di Jakarta yang katanya 20 juta, 21 juta, 15 juta. Bullshit semuanya. Kenapa? Nggak mungkin. Mustahil, lokasinya itu nggak mungkin. Dia itu maksimal cuma sekitar 1 juta. Kalau dikatakan sama 20 juta nggak mungkin. Kecuali yang dihitung ruhnya. Atau jinnya juga dihitung sekalian. Tahu nggak? Kalau yang dimaksud badan fisik itu mustahil. Karena dia terikat dengan lokasi. Kalau satu orang itu menempati posisi 1 meter persegi, maka ketika 1 juta persegi, ya wajib cuma 1 juta. Nggak mungkin. Ketika ada orang mengatakan lebih dari itu berarti salah hitung. Atau yang dimaksud adalah dihitung ruhnya, sekaligus jin, sekaligus malaikat dihitung semua. Ya mungkin maksudnya. Kayak gitu. Ya, makanya itu. Karena tidak mungkin kalau dalam ilmu logika, ilmu rasional, ilmu kalam itu la yumkin tadakhul al ajsam. Tidak mungkin terjadi fusion antara beberapa jisim. Fusion. Ya. Seperti Bezita, Vegeta. Bezita atau Vegeta sama Goku itu kan fusion kan. Itu mustahil secara kenyataan mustahil. Kecuali di anime doang ya. Oke, insyaallah nih. Oke. Fasma limanakum, maka dengarkan apa yang kita sampaikan. Wanzur ila ma auda Allah taala fil insan minal khawas allati tuhayyiru al-uqul. Lihatlah apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia berupa keistimewaan-keistimewaan yang membingungkan akal, membingungkan rasional. Banyak. Misalnya kalam-kalamnya para sufi misalnya, manusia itu adalah alam sohir, alam semesta itu alam kafir. Ada yang sebaliknya, manusia itu alam kafir, sedangkan alam semesta seluruhnya itu alam sohir. Karena segala unsur di alam semesta yang kita kenal di luar kita, itu semuanya ada unsurnya di dalam tubuh kita. Manusia, kalau dengan bahasa filsafat Yunani, itu kan unsur manusia, unsur alam semesta itu terdiri dari unsur panas, unsur dingin. Oke. Terus unsur panas ini dikalikan dengan unsur kering dan unsur basah. Seluruh unsur panas, dingin, kering, dan basah itu semuanya ada di dalam tubuh manusia. Unsurnya kalau menggunakan kacamata filsafat Yunani misalnya, itu kalau paling rendah itu tanah, kemudian air, kemudian udara, kemudian api, avatar. Jadi seluruh unsur di alam semesta itu kalau dengan kacamata itu ada di dalam tubuh manusia. Misalnya kalau kita lihat gunung, gunung itu unsurnya dia itu unsur tanah, kemudian ada cairnya juga, unsur panas juga ya. Itu ada dalam tubuh manusia. Maka kita ketahui bahwasanya suhu tubuh manusia yang normal 37. Bahkan alasan manusia itu kenapa butuh makanan, karena kalau nggak ada makanan yang dimasukkan ketika dia menghirup udara yang itu udaranya dingin, itu nanti akan hancur tubuhnya karena terkena panas natural dalam tubuh manusia. Makanan itu mengganti unsur-unsur zatnya yang telah habis karena proses pemanasan. Jantung berdetak. Setiap gerakan itu menimbulkan panas. Jantung itu berdetak setiap saat. Maka dia pasti ada panas yang di situ. Maka untuk mendinginkan itu agar tidak rusak tubuhnya, ditambahi unsur makanan. Ditambahi dia bernafas. Nafas itu seperti AC. Jadi segala hal yang ada di dalam tubuh kita, itu sebenarnya terjadi juga di alam semesta. Dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan mekanisme dan logika yang sama. Persis. Ya, oke. Summa tafattan, kemudian pahamilah anallaha ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala lamma ja'alal insan murakkaban min jismin kasif. Ketika Allah menjadikan manusia adalah makhluk yang tersusun dari jisim kasif wa al jasad, yaitu tubuh dia, wa jismin lati wa wasair fi halatin naum wa min ruh yarabit bainahuma, tersusun dari jisim kasif yang merupakan tubuh fisik dia, jisim latif yang merupakan ruh yang dia mengalir atau berjalan-jalan ketika tidur, dan dari ruh juga yang disebut ruh yang merupakan penghubungan antara jisim latif dan jisim kasif. Jadi ruh itu merupakan jisim latif sekaligus roh itu.
Jadi kadang itu jisim katif disebut sebagai ruh, robitohnya itu juga disebut sebagai ruh. Jadi ruh itu lafadz mustarok. Ruh itu menurut pendapat yang meyakini adanya jawhar mujarrad itu adalah lafadz mustarok atau homonim. Yang satu kata memiliki beberapa makna. Ada kalanya dimaksud adalah bukhor, latif, jisim latif yang dia seperti huam, yang seperti Casper. Ada kalanya dia itu jawhar mujarrad, yaitu makhluk yang tidak terikat ruang dan waktu, yang dia itu bukan materi, dia non materi. Allah menjadikan itu ja'al kafifa marduton bi'adat bihaitsu la yaqta'ul masafa illa bil khat wa la yasta'li illa bisud wa la yasba illa bil aqdi wa la yarwi illa bisyurbi wa la yunfiq illa bil kasbi ila ghairi dzalika min al ahdath. Oke. Tadi pertanyaannya begini kan. Orang kafir berada di dalam kuburan, kenapa masih mendengar? Roh mukmin itu berada ada yang bilang di kuburan, ada yang di langit tujuh, tapi kenapa dia masih mendengar? Apakah mendengarnya dari kuburan dan sebagainya? Nah, ini yang menarik. Allah itu menjadikan jisim latif itu terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa dilepas, yaitu hukum fisika yang kita kenal. Al-hukmu al-adi itu hukum fisika. Fisika kuantum atau fisika modern. Bihaitsu la yaqta'ul masafa illa bil khuta. Sekira dia tidak bisa memangkas jarak kecuali dengan langkah. Langkah fisik. Kalau jaraknya 1 kilometer, ya Anda harus melangkah setiap 1 meternya. Tidak bisa di skip, sama sekali nggak bisa di skip. Tidak bisa naik kecuali tidak bisa dia bertempat di daerah ini kecuali dengan naik secara fisik. Dia tidak bisa kenyang kecuali dengan makan, tidak bisa merasa lega atau dahaganya hilang kecuali dengan minum. Dia tidak bisa mengeluarkan biaya uang kecuali dengan kerja dan sebagainya. Nah, itu adalah yang Allah ciptakan terikat pada jisim kita yang kasif, yang tebal. Alam 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam. Itu hukum fisika. Tapi apakah manusianya itu? Ternyata tidak. Manusia itu ada yang lain, yaitu waja'ala al-jismal latif marbuton bi kharqil awaid. Nah, Allah itu justru menjadikan jisim latif kita yang kita sebut sebagai ruh, itu dia terikat dengan bagaimana menghilangkan tidak terikat dengan adat istiadat. Dia tidak terikat dengan adat istiadat. Allah menjadikan ruh kita tidak terikat dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan hukum fisika yang kita kenal. Ya, bihaitsu la yastahilu alaihi syai'. Sekira tidak mustahil baginya apapun. Fatarahu idza faraqa hadzal kathif fi halatin naum yatiru fil hawa. Maka kamu melihat jisim latif ini yang merupakan ruh. Ketika dia berpisah dari jisim ini, dia bisa terbang di udara. Oke. Wa yamshi 'alal ma, dia bisa berjalan di atas air. Wa yastami bil anbiya, dia bisa berkumpul dengan para nabi. Ini bahasa Mi'raj 70 ini. Wa yaqta'u minal masyriq ilal maghrib fi lahdah, dia bisa memangkas jarak dari timur ke barat dalam satu momen saja. Wa yas'adu bit tayran ilal arsy, dia bisa naik dengan terbang ke arsy. Wa la yastahilu alaihi syai'un mimma huwa ma'ruf fi halin min halin naum. Tidak mustahil apapun dari apa yang dikenal. Kita menyebutnya sebagai mimpi dan sebagainya. Itu sebenarnya kejadian nyata, tapi yang terjadi pada ruh kita, bukan fisik kita. Maka gini, badan kita mustahil terjadi seperti itu. Ketika ada manusia-manusia yang masih merupakan jisim kasif saja, yang dia belum dilembutkan, maka itu mustahil bagi dia. Tapi ketika yang bermain itu adalah ruh, itu tidak mustahil. Ruh itu bisa berada di pada beberapa tempat dalam satu momen yang sama. Bisa, tidak terikat ruang dan waktu. Yang kita rasakan dalam mimpi itu 20 tahun, ketika kita di dalam tidur ternyata cuma 10 menit, itu bisa terjadi. Karena tubuh kita terikat ruang dan waktu karena merupakan makhluk alam 3 dimensi, sedangkan roh kita bukan merupakan makhluk alam 3 dimensi. Dia merupakan makhluk alamul amr. Ya. Tsumma innahu idza ra'a nafsahu indal arsy wa ayqadahu ahadun yarji'u wa yahillu fil jismi wa yastaqidu an-na'imu miqdaru tarfat 'ain wa la yahsulu lil jismi al-kathif inzi'ajun inda hululihi fi. Kemudian misalnya ketika dia melihat dirinya itu ada berada di arsy, kemudian ada kawannya membangunkan dia tuh bisa kembali satu momen itu langsung, dan dia bisa bertempat lagi ke jisim, dan orang yang tidur itu bangun sekelebatan mata saja tanpa ada semacam efek-efek yang mengganggu pada tubuh dia ketika dia bertempat. Jadi ketika sudah jauh di atas tiba-tiba langsung kembali di satu momen tertentu, satu momen itu bisa, dan tidak terjadi efek yang lain. Itu mungkin karena itu adalah perbuatan ruh, bukan perbuatan fisik. Tsumma yastayqidu wa la ya'lamu kaifiyata hululi hadza.
kemudian dia bangun dan dia nggak tahu kok bisa dia masih udah kembali lagi di momen itu yang ada di dalam film-film di Hollywood itu kan ada terkait dengan alam alam lebih dari 3 dimensi itu terkait dengan tidur dan sebagainya. Apa? Punya roh ya. Punya guru. Dia cerita, beliau bisa keliling orang lagi tidur, bisa keliling. Nah, berarti dari penjelasan bisa ya? Bisa, rohnya. Itu maksudnya rohnya itu bisa. Tapi persoalan cuma satu, apakah dia dusta atau tidak? Setiap orang bisa ngaku, tapi dia dusta atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Kita percaya boleh, nggak percaya boleh. Dan itu bukan ditaklif ya. Ada orang mimpi, saya mimpi bahwasanya dikasih isyarat ini bahwasanya bupati ini akan menang, presiden ini akan menang. Bisa jadi benar semua, bisa jadi salah semua. Bisa jadi bohong semua, bisa jadi benar semua. Kalau benar semua berarti salah takwilnya. Ya, karena itu alam ruh. Alam ruh nggak terikat dengan seperti yang kita kenal itu. Ma'abudil masafa minal arsy ilal ardi. Padahal jaraknya itu jauh, dari arsy ke bumi itu jauh. Wa kullu hadhil asya innama yastahilu alaihi likaunihi latifan. Innama la yastahilu alaihi likaunihi latifan. Wa hakadha ala jam' al-latifan minal malaikati wa ghairihim. Hal seperti ini tidak mustahil karena yang bermain di sini ada jisim latif yang merupakan ruhnya. Demikian juga malaikat juga mustahil hal seperti ini. Tubuh yang fisik itu mustahil kalau nggak makan atau minum. Yang disebut sebagai organisme atau makhluk hidup. Dia kan harus ada mekanisme makan kan. Makanan apapun itu. Lah, terus pertanyaannya, malaikat itu nggak makan nggak minum, berarti mati dong? Enggak. Dia itu makhluk yang lain. Yang dia itu sebangsa ruh. Makanya dia juga jismun nuroni. Khalaqallahu mutasakkilan bi askalin mukhtalifah. Itu jisim yang dibuat dari ruh, dari cahaya, Dia itu sebangsa ruh. Makanya malaikat Jibril dalam Quran disebut sebagai ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Tapi malaikat itu memiliki ruh juga. Jadi fisiknya malaikat itu juga ruh, tapi ruhnya juga ada lagi yang merupakan jauhan mujarrad tadi. Idza alimta, ini menarik. Idza alimta dzalika fa'lam annal anbiya wal auliya lamma tahaqqaqu. Ini caranya. Ini dikasih tips oleh beliau caranya punya karomah. Ini dikasih tips. Lama tahaqqaqu bi adam istihalati kharqil awaid al ajsam al latifa latafu ajsamahum al katifa aidan bi anwa'ir riyadat wal mujahadat wa mukhalafatin nafsi wa tarki syahwat. Jika kamu telah memahami teori ini, maka ketahuilah para nabi, para wali, ketika mereka memahami bahwa tidak ada yang mustahil melanggar hukum adat, hukum fisika bagi ruh dia. Jadi ruh itu tidak terikat dengan hukum fisika tertentu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka melembutkan jisim kafir mereka. Ini kan jisim latif, tapi dia dilembutkan sehingga menyerupai ruh, mulai mendekati ruh. Dengan apa? Dengan cara banyak riyadhah, dengan cara mujahadah, dan dengan cara mukhalafatun nafs, dengan cara dia bertentangan atau melawan hawa nafsu dan juga menghindari syahwat. Hatta talat tofat ajzamuhum al-kathifah, sehingga jisim yang kathifah dia, tubuh dia itu menjadi lembut. Wasarat mudahiyatan li ajzamihim al-latifah, sehingga dia menyerupai jisim latif dia. Wa dhaharat minhum al-mu'jizat wal karamat wa jami'u khawariqil awaid li adam istihalati syai'in minha ala ajzam al-latifah. Sehingga muncul mukjizat karamat bagi mereka dan semua hal yang melanggar hukum fisika ini, karena tidak ada yang mustahil bagi ruh. Begini ceritanya gini. Nah, ini sebagai pembeda. Orang-orang yang tidak memahami persoalan ini, maka kecenderungannya antara menolak klinik sama sekali atau terlalu percaya dengan klinik. Misalnya gini, mereka melihat ketika ada orang, misalnya memiliki karomah tertentu, yang karomahnya itu terkait dengan dia jalan di atas air dan sebagainya, mereka lihat, oh ini wali, padahal itu enggak. Jadi gini, kalau dengan teori ini, maka tidak mustahil orang Hindu, orang Buddha, orang kafir sekalipun dia itu memiliki karomah. Tapi bahasa kita nggak karomah. Pokoknya dia memiliki sesuatu yang di luar hukum fisika. Tidak. Karena munculnya karomah atau sesuatu yang berbeda dengan hukum fisika, itu bukti bahwasanya orang tertentu itu melakukan riyadhah, mujahadah dan sebagainya. Tapi bukan bukti bahwasanya dia itu memiliki makom tertentu indallah. Tidak.
Karena itu kan doktrinnya para sufi, bahwasanya al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan karomah. Karena karomah yang merupakan khorqul awaid, yang merupakan keluar dari hukum fisika, bisa berjalan di atas air, bisa terbang dan sebagainya. Itu bisa mungkin sekali orang kafir juga bisa. Orang Hindu, orang Buddha, orang kafir itu bisa. Syaratnya apa? Syaratnya riyadhah. Makanya coba lihat, seluruh dukun yang ada di dunia ini itu selalu ada amalan puasa, selalu ada. Orang kalau mau memiliki kesaktian itu harus ada puasanya, harus ada kelakuannya, harus ada riadonya. Itu nggak terikat dengan agama Islam atau agama non-Islam, nggak terikat sama sekali. Ya. Yang bisa menimbul. Ya. Itu puasa apa? Puasa daunnya. Ya, benar itu. Jadi gini, kalau ada karomah muncul atau sesuatu yang aneh-aneh, itu bukti bahwasanya dia itu melakukan riado. Tapi bukan bukti sama sekali dia itu memiliki kedekatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada kaitannya. Jadi soal seperti itu tidak ada kaitannya dengan itu. Tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau takwa itu terkait dengan apakah dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan itu aja. Enggak ada terkait dengan karomah. Makanya orang-orang awam itu kan nggak bisa membedakan ini kan. Makanya gampang, wah orang ini kok sholatnya ada di Mekah sekaligus oh berarti wali. Belum tentu. Bisa jadi orang kafir juga bisa. Bisa jadi. Makanya kita bisa memposisikan cerita-cerita itu di posisi yang benar. Itu bukan bukti ketakwaan. Bisa mi'raj 70 kali bukan bukti ketakwaan sama sekali. Sama sekali. Bisa terbang dan sebagainya bukan bukti ketakwaan. Tapi bukti bahwa dia melakukan riyadhah. Lah riyadhahnya ini ditujukan untuk dekat kepada Allah atau tidak itu urusan belakangan, urusan lain. Kalau ditujukan untuk hanya sekedar bisa sakti, bisa. Iya digabung. Kok kayak yang muncul kayak gitu berarti dia wali. Padahal bisa jadi dukun. Jadi itu terjadi. Itu terjadi bisa. Bisa menjadi iya, kalau itu dia memiliki karomah tertentu. Tapi bahasa kita semuanya menyebutnya karomah kan? Ya, oke. Summa alam annal amwat ya'lamuna bizuwarihim wa yasma'una kalamahum. Kemudian ketahui bahwasanya orang yang meninggal itu mengetahui para peziarah mereka. Wa yasma'una kalamahum. Itu mereka juga mendengar karena hadisnya banyak berbicara ini. Wa yata'adzanuna biman yajlisu ala kuburihim bi'adzan malatifah. Mereka juga merasa terganggu dengan orang yang menduduki kuburan mereka dengan ruh dia. Ruh dia yang merupakan jisim latif itu terganggu karena rumah dia yang dulu diganggu oleh orang lain, dikejar dan sebagainya. Wa in kana thamata masafa, walaupun itu ada jarak. Waqad akhraja Ibnu Abi Dunya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yasundahu illa istanasa bihi wa radda alaihi hatta yaqum. Dikatakan diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasul bersabda, tidaklah seseorang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di sampingnya kecuali dia merasa nyaman dan dia membalas salam dia sampai dia bangun. Wa ammal ladha. Oke. Jadi gini. Jadi persoalan begini. Nanti aja langsung. Wa ammal ladzina la taqul ardu ajsadahum falahum ahwal wa asratu hayyul qul wa la yajuzu kaswa wa ifshaw. Adapun orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh bumi, yaitu jasad para nabi dan sebagian wali, sebagian ya semuanya. Maka mereka punya keadaan rahasia yang bisa menggoncangkan rasional, membingungkan. Itu wala yajuzu kaswa, tidak boleh diungkap dan dibuka di sini. Wa man kana dzadhinin wa dzaka'in yatafattan laha bima rabastahu fi hadhihi risalah wallahu alam. Orang yang memiliki kecerdasan maka akan bisa memahami apa yang kita isyaratkan di dalam risalah ini wallahu taala. Jadi cerita jadi ini terakhir ya. Ceritanya begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengunjungi, punya kebiasaan mengunjungi makam baqi. Itu setiap malam Jumat atau malam apa. Jadi itu akhirnya diambil kesimpulan bahwasanya kita berziarah kubur secara rutin itu sunnah. Rasul mengatakan begini, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin inna insyaallah bikum lahiqun. Rasul mengatakan salam. Oke. Salam, hai, halo orang meninggal, hai gitu. Rasul mengatakan salam kayak gitu. Terus kemudian inna insyaallah bikum kami akan juga sama dengan kalian nanti akan meninggal. Intinya gitu. Pertanyaannya, Rasul mengucapkan salam itu mengucapkannya kepada sesuatu yang bisa mendengar atau tidak? Kalau mengucapkannya kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, maka kamu katakan Rasul itu mengamalkan perbuatan yang sia-sia. Dan itu mustahil bagi para Rasul.
Seperti orang ngomong dengan lukisan tertentu, atau orang ngomong di tembok. Karena dia nggak mendengar, itu orang, ente gila ya ngomong dengan tembok, ente gila ya ngomong dengan lukisan. Karena dia orang biasa. Sedangkan Rasul ketika ngomong dengan kuburan itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya Rasul tahu persis suaranya didengar. Rasul tahu persis ketika salam dijawab juga. Hanya saja kita nggak bisa mendengar itu. Kita nggak bisa mendengar karena frekuensi pendengar manusia kan terbatas. Kalau dalam buku fisik kan terbatas. Ada suara-suara yang nggak bisa kita dengar. Bisa jadi ruh itu menjawab di kuburan, tapi kita nggak dengar karena frekuensinya berbeda. Terlalu tinggi, terlalu kencang. Dimensinya berbeda. Bahkan dimensi yang sama seperti kucing misalnya ngomong, oh kamu bukan kucing, apa misalnya ikan kan punya bahasa dengan mereka, kita nggak bisa dengar, padahal mereka berbahasa, mereka mengeluarkan suara dan sebagainya. Itu satu hadis. Maka kesimpulan demikian, bahasanya Rasul itu jika Rasul itu ngomong, Rasul itu bertanya, orang kafir yang sudah meninggal. Terus Rasul mengatakan saya sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhan saya itu benar. Terus orang sahabat itu bertanya, pertanyaan sahabat ke Rasul itu bukan ingin mengatakan Rasul kok gila ya ngomong kepada orang yang sudah meninggal, enggak gitu. Tapi hanya ingin menanyakan hikmahnya. Apa sih hikmahnya engkau Rasul melakukan perbuatan yang ini pasti memiliki manfaat tertentu, tapi kita nggak tahu apa sih hikmahnya. Apakah Rasul mengatakan, apakah engkau tukhotib al-mauta atau wakot armat al-idham. Pokoknya, apakah engkau berbicara kepada benda-benda yang sudah meninggal seluruhnya? Rasul mengatakan, ini mahal syaitnya. Rasul mengatakan begini. Lastum bi asma' minhum. Kamu itu tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Lakinnahum la yujibun. Tetapi mereka hanya tidak menjawab. Maksudnya mereka menjawab tapi jawaban nggak kamu dengar dengan suara yang berbeda. Artinya begini, aktivitasnya Nabi itu berarti membuktikan roh itu hidup, roh itu bisa mendengar, roh itu bisa menjawab. Kalau tidak, maka Rasul itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Hanya saja problemnya adalah kita tidak mendengar. Problemnya adalah kita tidak mendengar. Di dalam Al-Quran itu kan dikatakan wabasarukal yauma hadid. Wabasarukal yauma hadid. Orang ketika meninggal itu justru indera pendengarannya, penciumannya, seluruhnya itu lebih tajam dibandingkan yang matanya itu seperti digambarkan hadid. Wabasarukal yauma hadid. Matamu itu setajam silet, setajam besi. Ya kan? Hanya saja kita nggak tahu karena dimensinya berbeda, itu alam barzah dan sebagainya. Nah, itu intinya dari risalah ini. Jadi ini sudah terakhir dan sudah selesai risalah ini, alhamdulillah kita sudah menuntaskannya. Inti yang ingin dikatakan oleh Syekh Dawani ini itu adalah hakikat manusia itu bukan hanya fisik tapi ada ruh. Ruh itu ada dua macam, yaitu jismatis dan ada jauhan mujarrad. Risalah ini singkat, sekitar hanya 5-6 halaman, tapi merangkum banyak sekali kitab-kitab yang berbicara soal ini. Kitabnya Ibnu Sina juga ada, kitabnya Ar-Razi juga ada. Merangkum bab Ajaibul Qalbi dalam Ihya Ulumuddin juga dirangkum di sini. Intinya beliau mengharmonikan beberapa hadis dan juga rasional dan juga ilmu kalam sekaligus ilmu tasawuf untuk memahami ruh itu adalah fenomena yang berbeda dan mengingkarinya secara mutlak. Mengingkari ruh secara mutlak itu adalah perbuatan orang-orang kufur. Karena sudah disebutkan jelas ruh min amrobi, katakan ruh itu termasuk urusan Tuhan. Tapi bahwasanya segala hal dikaitkan dengan ruh. Bahwasanya segala hal dikaitkan dengan terima kasih itu yang bisa disampaikan. Sekarang jam berapa ini? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan saya berdoa semoga ini memberikan berkah. Saya mungkin doa singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jami' sayyi'at tarfa'una biha al-darajat wa tuballighuna biha al-sulhat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ada pertanyaan? Bertanya?
terkait pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Rusdi terkait siksa kubur. Titik perbedaannya kan disiksa itu ruhnya saja atau ruh dan jasadnya. Bagaimana penjelasan terkait kitab yang sedang kita bahas? Apakah benar siksa kubur itu tidak berhenti selama Ramadan? Kalau hadisnya mengatakan siksa kubur nggak diberlakukan atau ada dispensasi atau ada libur, ya bisa jadi benar. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah soal itu. Ibnu Al-Ghazali dan Ibnu Rusdi nggak berbeda soal siksa kubur. Siksa kubur itu terjadi pada ruh. Fisiknya juga terjadi, disiksa, cuma kita nggak bisa melihat. Karena ada beberapa hal terjadi karoma, misalnya ada orang disiksa, kemudian tubuhnya itu menghitam. Itu berarti saking parahnya dia sampai yang awalnya disiksa fisik ruhnya itu sampai kena kelempar ke jasadnya. Karena kadang ruh itu ya sesuatu yang non fisik itu mempengaruhi fisik bisa. Kalau kita pikiran, kalau kita sedang galau banget, itu nanti tubuh kita kan juga bisa rusak. Asam lambung, GERD itu kejadian karena pikiran, bukan karena makanan. Pikiran. Kantong kering juga. Ya kan? Orang yang sudah dikatakan kamu besok akan dihukum mati, dihukum pancung, itu bisa jadi sebelum besok dihukum itu dia udah meninggal duluan. Artinya sesuatu yang non fisik itu bisa mempengaruhi fisik. Jadi itu juga terjadi, bisa jadi ruhnya disiksa, itu terpengaruh kepada fisiknya juga, itu tidak mustahil demikian. Tapi apakah yang disiksa itu hanya ruhnya atau fisiknya? Itu yang pasti ruhnya disiksa, fisiknya juga disiksa dengan bentuk yang kita nggak ketahui. Bisa jadi tubuhnya ketika dimakan oleh misalnya ular dan sebagainya, ketika di dalam kuburan itu juga termasuk bentuk siksa yang lain. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahumma fiqh ila akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.